Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma badu. Sahabat KJP yang berbudiman, saya sekarang berada di lokasi petilasan Bunda Ratu Nawang Wulan, yang dimana beliau adalah istri dari Prabu Aji Putih. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Oke sahabat KJP, saya sudah berada di TKP bersama Pak Lebe, dengan siapa Pak? Bapak Wahyudin. Bapak Wahyudin. Ya. Alhamdulillah kita hari ini akan menguak sejarah di mana di kota atau di desa Bantar Mara ini ada makam keramat, yang dimana makam keramat ini bernama Ibu Nawang Wulan atau Ratu Ratna Inten Dewata. Ya. Ratna Inten Dewata. Inten Nawang Wulan, ya. Dimana beliau adalah istri dari Prabu Aji Putih. Bagaimana kisahnya? Kita tanya langsung kepada Bapak Lebe ini adalah ahli atau asli dari Bantar Mara. Ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Oke Pak, kita kan tadi udah hadorohan. Nah ini saya mau ada pertanyaan. Kira-kira ini makam siapa yang ada di sini? Itu kita belum tahu. Kisah Jagat Pasundan ini masih menelusuri. Dan yang mana Ibu Nawang Wulan, yang mana tadi ada Eyang Samahi, ya, Samahi, ya. Coba ingin tahu gitu ya Pak. Oh ya, ya baiklah Pak Ustadz, terima kasih atas silaturahminya. Alhamdulillah kita kumpul semua di tempat mencari haflah mubarokah, yang mudah-mudahan kita jaga ke makom, kita mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang di sini makom di sini yaitu makom Eyang Samahi, ya sesepuh keruhun dulu di sini. Yang kedua yaitu yang Nawang Wulan, ya mata bangsa di sini, dan yang lain-lainnya banyak di sini. Ya ini semuanya makom yang biasa diziarahi oleh semua warga masyarakat Desa Bantar Mara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Dan insya Allah kedepannya Ustadz doanya semoga ini makom semuanya di sini semuanya dapat menjarihi ini. Dan di sini insya Allah semua makom di sini ini turunan-turunan kerajaan Sumedang. Insya Allah sanadnya itu nyambung. Insya Allah ya, sanadnya nyambung, dan sebagian di sini sepuh-sepuh dulu menerangkan gitu. Ini asal muasalnya di sini teh ya asal muasal dari kerajaan Sumedang Lanang, Sumedang Kabupaten Sumedang. Insya Allah kalau kita semuanya dapat menjadi sini, ya mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberkahi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu barangkali Pak Ustadz yang saya sampaikan. Mohon maaf penyampaiannya kurang maksimal, kurang fasehat, kurang optimal. Itu barangkali Pak Ustadz. Terima kasih ya. Ini ada hal yang menarik. Tadi kita kan udah membahas Bunda Ratu Nawang Wulan, istri dari Prabu Aji Putih ya Pak. Iya. Mungkin ini keponakan dari Eyang Purbasora kali Pak, dari kerajaan Salakanagara atau kerajaan Galuh. Waktu itu Galuh Kendan nih Pak. Iya. Ini Pak Ustadz, yang saya gitu dapat hasil dari istilahnya tanya sepuh-sepuh sini ya, nyambung itu ya, kesepuhan-sepuhan di sini. Ternyata itu ada ya sandarnya ya nyambung sama itu, sama kerajaan Sumedang gitu. Yang ada juga yang di Sumedang itu Nawang Wulan yang mana gitu, kurang tahu gitu, mohon maaf gitu. Jadi kalau tepat gitu, kalau salah gitu. Yang di sini kesepuhan sini yang menerangkan begitu katanya. Nawang Wulan yang itu yang nyambung sanadnya ya di kerajaan Sumedang. Itu Pak Ustadz. Nah tadi ada Eyang Samahi sama Eyang Mata Bangsa. Nah itu masih rerehan dari kerajaan Himbar Buana atau apa patihnya dari Ibu Nawang Wulan atau apa itu?
pisahnya? itu Kalau boleh tahu. kalau di ini Pak Ustadz, maaf, itu nyambungnya ya dari Kang Sumedang, yang dimana ada teman saya waktu itu menceritakan bahwa di sini teh ada dulu-dulunya seorang patih, katanya begitu. Dan di sini ya, beliau itu bahkan dari Sumedang ke sini gitu ya. Bahkan mohon maaf sebelum-sebelumnya kita juga di sini ya kurang ini ya, karena sono orang-orang yang istilah nasandannya nyambung, jadi tahu di sini jadi nyambung gitu ya. Nah, dan berbicara-bicara sama sepuh di sini, oh ternyata di sini katanya gitu ada patih Sumedang gitu ya, patih Sumedang ya. Di sini kebetulan di sini adalah mata bangsa, yang mata bangsa itu Pak Ustadz. Kalau ada tadi pas begitu kita masuk ada yang dipakai rumah-rumah itu ada 3 di dalamnya, itu makam siapa? Nah itu makam-makam di sono itu yang 3 itu. Di sini teh kebetulan kita mah lupa itunya namanya, kebetulan yang langsung ahlinya yang tahu betul persis di sini yaitu Kesepuhan Bantamara yang kebenaran pada hari ini ya lagi istilahnya di luar kota itu. Mohon maaf itu saya tidak bisa menerangkan Pak Ustadz, mohon maaf. Betul. Takutnya menyampaikannya tidak betul gitu, mohon maaf itu. Nah gini, yang pertanyaan kedua, apa sih mitosnya, ada mitos gak di Bantarmara ini ya, area makam gitu? Kan kalau misalkan di Cipancar itu kita nggak boleh menyebut kata ucing gitu kan, sesuai dengan karuhun di sana, atau misalkan menyebut kata asin peda di setengah. Nah itu kalau di sini apa itu mitosnya Pak? Di sini yang saya tahu ya Pak Ustadz ya, yang saya tahu dan yang saya ini mah di sini mah belum ada gitu ya, belum ada mitos. Belum ada mitos, yaitu tahu saya gitu ya, belum ada kejadian begitu Pak Ustadz, belum ada. Masya Allah. Oke sahabat KJP, jadi di area Bantarmara ini kita mungkin kebanyakan belum tahu nih area ada makam atau situs makam petilasan Bunda Ratu Nawang Wulan. Ya, kita hari ini kita kuak bersama siapakah beliau dan siapa nama-nama yang ada di sini. Oke. Tapi di sini masih banyak makam tuh, makam warga atau makam yang dahulu Pak, yang pakai batu. Di sini Pak Ustadz dulunya ya makam-makam ya kesepuh-kesepuhan dulu gitu. Makam umum. Iya, makam umum. Kebetulan insya Allah saya menyusul lagi gitu ya. Masuk lagi ke dalamnya, mungkin ini belum kegali semuanya Pak Ustadz. Di sini ya ini makam-makam sepuh Bantamara yang dulu gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Ya. Sejuk ya tim ya. Udaranya sejuk ya. Apalagi kalau siang hari, wah sejuk ya. Tapi tim merasa angker gak tim? Oke sahabat KJP, kita break dulu. Ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Sahabat KJP, mari kita akan bertanya kepada salah satu warga atau tokoh di sini, yaitu dengan Bapak siapa ini Pak? Pesuara. Saya akan bertanya tentang sepengetahuan Bapak itu Bantarmara itu dalam sejarah itu, menurut sepengetahuan Bapak dari sepuh-sepuh Bantarmara gimana itu Pak? Terkait dengan hal tersebut, Desa Bantarmara didirikan atau dipecah dari awalnya dari Desa Cimara Pak. Kemudian tahun 1983 dipecah jadi 3 desa. Oh iya. Kemudian jadi Desa Bantarmara itu berdiri atau pemekaran di tahun 1982. 1983. Kata dari Bantarmara itu diambil dari dulunya di sebelah sekitaran sebelah bawah sana, kalau ada informasi mah gitu Pak, sebelah utara itu ada pohon mara
kemudian bentarna karena kabentar geludug Oh nanti gitu ya. disebat kejadian bantar mara gitu. Jadi bentar sarang pohon mara sehingga disebutkan lembur ieu teh gitunya lembur desa Bantar Mara eta sapunten Pohon yang kabentar geludug gitu. geludug ya. Oh iya. Bantar itu bentar jadi kilatan gitu. Jadi pohon mara yang kena kilatan petir gitu Pak. Iya. Jadi diambil dari kata itu dari desa Bantar Mara itu. Apakah ada kaitannya dengan perjalanan kerajaan Sumedang? Untuk hal itu saya selama di sini belum tahu sampai sana gitu. Cuman iya. ada yang memberitahu dari sepuh bahwasannya di sini Buyut Samahi sama Buyut Nawang Wulan, Buyut Nawang Wulan itu adalah patilasan di sini gitu. Ada yang menginformasikan bahwasannya yang disimpan di sini itu kerudungnya. Gitu. Oh, Gitu. petilasan ya. Petilasan kerudungnya. Kemudian ada juga ketika Jarod di sini ngobrol-ngobrol, Buyut Samahi itu masih kalau di desa Bantar Mara Buyut Samahi gitu. Oh iya iya. Buyut Samahi, tapi di ada yang informasi bahwasanya Buyut Samahi itu tuh masih kene Guru Haji Aji Putih gitu. Oh, berarti ada kaitannya dengan sejarah Sumedang Larang Pak ya? Kalau ke sana kayaknya iya gitu, cuma kan Iya. saya belum tahu, cuman ada informasi Kata-kata dari sepuh-sepuh gitu ya, Pak ya. Itu aja Pak gitu. Yang Dan menurut pendapat Bapak gimana Pak? Cukup saja ya. Sahabat KJP, menurut para warga, tokoh-tokoh warga Bantar Mara, begitulah asal daripada Bantar Mara itu adalah kilatan pohon yang pohon mara, kabetar guludug gitu ya, pohon mara ya. pohon mara. Dan di sini ada kaitannya dengan berdirinya atau kaitannya dengan kerajaan Sumedang Larang. Dan di sini ada istilah petilasan makom yang ada kaitan dengan Sumedang. Itulah sahabat KJP, semoga informasi ini dapat menguak sejarah daripada Bantar Mara. Ada pertanyaan, mitosnya apa di sini? Tadi kan kita belum tahu ada mitosnya atau ada larangan di sini, misalkan kalau mau ada hajatan harus apa gitu. Jadi di sini gimana itu di Bantar Mara itu? Dari informasi atau yang saya dengar bahwasannya di desa Bantar Mara yang dari keturunannya atau putu buyutnya ataupun siapa yang tinggal di desa Bantar Mara itu tidak boleh menyelenggarakan wayang golek. Masya Allah. Dikhawatirkan nantinya takut ada apa-apa gitu. Ya, yang pertama itu mungkin ke wilayah Bantar Mara. desanya, kemudian ke keluarganya yang menyelenggarakan wayang golek gitu di desa kami, desa Bantar Mara. Tapi pas waktu kemarin saya dengar info, apa benar di sini ada kalau mau ada hajatan pernikahan harus apa itu ada gong gitu, ada gong. Oh. Nah itu gimana Pak ceritanya? Kalau selain di makam Kidul Buyut Samahi, Iya. di sini ketelahnya Eyang Buyut Samahi. Yang gitu Buyut kan. Samahi. Kemudian ada juga petilasan yang di atas itu namanya, kalau menyebutkan di desa Bantar Mara ini itu Buyut Eyang Jangot gitu. Eyang Jangot. Eyang Jangot ngawaris ke
puta sarang putu-putunan nyata gong gede gitu. Disebut teh gong gede disebut Gong gede. kan di tahun 2000 sabaraha gitu nya aya kantos kunjungan di mana di Sumedang gitu, di Sumedang perkawis gong gede, dan mudah-mudahan ininya sudah dibawa ke sana gitu. Oh, sudah dibawa Itu ke yang disebut dengan gong renteng itu apa Pak? Gong renteng itu masih keneh, masih keluarga gitu nya. Kalau gong gedenya diberikan kepada keturunan yang ada di Desa Bantar Mara, yang gong renteng itu diberikan kepada itu juga tapi apa ya, masih keneh keluarga buyut jangot gitu. keluarga. Tapi diberikannya kepada buyut-buyut yang ada di Cisarua atau di Ciwaru ya. Oh, Ciwaru. Ciwaru eta panganten. Eta masih kena sadarekan rupi nama seperti itu. Dan sampai saat ini masih ketika putap anak cucunya atau buyutnya yang mau menyelenggarakan hajatan atau syukuran biasanya suka bersiraturahmi gitu. Jadi itu salah satu alat untuk mengumpulkan saudaranya supaya bersiraturahmi. Bersiraturahmi nya medianya itu gong gede. Dan walaupun misalkan tidak mampu secara kekeluargaan seluruhnya atau banyak gitu ya, atau ya bisa saja langsung mengunjungi silaturahmi ke kuncen yang memegang gong tersebut gitu. Jadi petilasan di desa aya 2 nu kahiji panganten ieu buyut samahi setelah di Desa Bantar Mara mah. Kemudian jadi uyut yang jangot nuling anu ayeuna di makam Tongo umum. Eta panganten Masya Allah Pak Dadang ya. Jadi sahabat KJP di Sumedang itu banyak budaya, sejarah. Jadi sejarah dan budaya itu apalagi mitosnya juga jangan sampai habis terkikis dimakan usang. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu mainannya HP tuh. Makanya dari sekarang kita didik lagi, kita kasih pelajaran tentang sejarah, jangan sampai hilang bahwa diri kita itu bangga menjadi orang Sumedang. Karena apa, di Sumedang itu adalah titisan dari Pajajaran, betul ya Pak ya? Ya. Masya Allah, titisan dari Pajajaran. Makanya ketika Pajajaran hancur, di Sumedang itu kurang lebih 30 patih Pajajaran ada di Sumedang, termasuk mahkota Binokasi juga ada di Sumedang. Pengen tahu arti dari Binokasi itu? Bina noloman Kaasih. Ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Kita langsung menelusuri yang mana makam Bunda Ratu Nawang, makam yang Samahi, nanti supaya kita ketika ziarah tidak salah tempat ya. Ikuti terus. Ayo. Nah, yang ini makam siapa? Dia makam Ratu Mas Nawang Wulan. Ibu Ratu Nawang Wulan. Mohon ayeuna di kasepuh ku masyarakat Bantar Mara. Betul. Mohon berenang seueur karaosna. Mohon. Berenang memulai karuhun kasumedangan teh. Berenang nu palih ditu Yang pojok sana ini. Oh, yang mana? saya Oh, yang itu ya. Oh, itu. neme lima dinten aya tembusan anu ngetakeun ajaran Islam di Bantar Mara. Di Bantar Mara. Oh. Iya. Kalau boleh tahu itu siapa namanya, Pak? Acan Oh, kapendak, tak jangkau. Masya Allah. acan kapendak Masih ngaguna teh belum. anu ngeta Islam di Bantar Mara teh. Waktu pas kemarin tim kesini untuk meliput juga ada satu hal yang menarik tentang nisan yang sebelah sana itu Pak. Waktu itu kita langsung memegangnya dan alhamdulillah kita dapat
reaksi mungkin itu baru yang timbul ya. Betul, Masya Allah. Mohon nembe 5 dinten aya nu Baru 5 masihan. hari. Mohon Berarti kemarin Mas Tiba aya anu ieu teh gitu. Ieu teh anu ngaitakeun ajaran Islam di Desa Bantar Mara. kesepuhan juga ya. Mohon sepuluhan. Anu kali ditu Yang paling itu ya. Nah, yang sebelah sini tim ada masih ada loh, balik-balik. Nah, ini nih, Mbah. Yang ini makam siapa, Pak? disebut teh yang samahi. Yang Samahi. Jadi ini yang Samahi. Masya Allah. Ieu sareng pun istrina. Oh, sama istrinya. Mohon Itu siapa istri? istrina teh mohon ieu teh tacan. Oh, belum, masih misteri juga. Masih Ya? misteri tacan Masya Allah. kepenak. Ieu teh nuju di filman keneh. Oh iya betul. Tacan aya ilapatan. Berarti Ibu Nawang Wulan yang Samahi. Mohon Berarti punya cerita nih sahabat. Yang Samahi Mohon. punya cerita. Masya Allah. alhamdulillah gitu. Walaupun saya ge mahi we geuning ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Lit ge gitu. Masya Allah. Ayo murtad. Jadi itu yang 2 baru atau emang udah dari sananya, Pak? ya tos biasa ya tos lami gitu. Oh, udah lama ya. Masya Allah. Saya kira ini masih baru, Pak. Oh, jadi ini adalah makam lama, Makan lama gitu cuman tembokannya di baru gitu. baru. Iya ibaratnya anu Yap. disebut teh yang wira suta Wira Wijaya gitu itu. Oh iya, benernya kemarin saya pernah dengar ada kata Wijayanya juga sih. Nya Masya Allah. Agak sedikit merinding di sini. sami Sana kayaknya tim di sebelah sana agak sedikit merinding. Masya Allah. iya gitu. Masya Nu seueur nu terang mas ke ditarojo. Betul. Masya Allah. Ingat ya tim, sahabat KJP, bahwasannya walaupun orang yang sudah meninggal tapi itu adalah jasadnya yang meninggal, Iya. tapi ruhnya masih ada. Jadi kita harus tetap di atas ilmu itu masih ada adab, walaupun tidak punya adab dan ilmu, punya etika. Ikuti terus kisah Jagat Pasunda. Oke. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berhadapan? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berhadapan? Oh iya betul. Masya Allah. Penting banget sekadar ya. Atau punya julukan? Oke, saya panggilnya Ki, Eyang atau apa? Aki aja ya Ki. Oke Ki. Maksud kedatangan saya ke sini itu mau bertanya Ki, berapa hal nih. Apa benar ini makom atau makam petilasan Ibu Nawang Wulan? Beda tuh dulu Ki, energinya Ki.
ada apa Ki? Kenapa tiba-tiba menggelengkan kepala? Apa ada yang salah? Oh, tidak boleh dikuak gitu. Masya Allah. Jadi ini petilasan saja ya. Masya Allah. Jadi Bunda Ratu Nawang Wulan. Kira-kira ini udah berapa abad? Aki tinggal di sini udah lama. Masya Allah. Bantar Mara. Masya Allah. Tapi di sini Ki banyak makam nih Ki. Itu makam siapa? Emang makam dari zaman dahulu atau makam yang zaman sekarang? Zaman dahulu. Masya Allah. Kelihatan. Makam dulu pakai batu. Jadi emang sunahnya pakai batu ya Ki. Masya Allah. Ketika waktu itu Aki di sini bersama Ibu Nawang Wulan itu udah lama atau baru-baru? Kalau masalah di sini Ki, ada cerita nggak buat warga? Ada sepatah kata atau tidak? Kalau Bapak minta, Masya Allah. minta naga Gusti. Sahabat, kita itu tidak boleh meminta kepada makhluk ya. Jadi kita harus minta kepada Allah. Jadi kalau kita buat masyarakat kalau ziarah ya ziarah saja Ki, silaturahmi ya. Tidak boleh meminta. Ukur minta didoakan. Wah, Masya Allah, betul. Tak kau lama mual bisa merek. Kami Gusti merek. Tapi ada Ki, katanya di sini itu kalau meminta itu diijabah. Nah, itu siapa Ki? Ah, bencana. Sebangsa Aki atau gimana? Mata-mata. Sekehit. Kata-kata. Masya Allah. Gasnya terkuatkan yuk. Iya, terima kasih Ki, saya hargai kedatangan Aki. Jadi sahabat KJP, buat kita semua sebagai makhluk Allah, ingat setan itu masuk melalui pikiran, bisa kapan saja masuk. Dan ingat pula kita meminta kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Oke sahabat, tadi kita sudah ada yang mediumisasi yang kerasukan, ada yang masuk, tapi kita masih butuh informasi. Dan sekarang ada yang mau interaksi, mudah-mudahan dia mau dengan Pak Lebe ya. Kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutannya. Silahkan Pak Dadang. Bismillah. Ya.
Bisa nggak Ki? Bisa masuk Ki? Ki? Bisa masuk nggak Ki? Bisa masuk? Bisa masuk atau belum? Belum masuk? Jangan-jangan ke Aki masuknya ini. Bisa keambil. Oh iya, pasar dibantu aja pasar. Oh, Bapak. Wah, Ki demang lucu banget. Aku demang lu Aki, wah Ki prank Aki. Kenapa prank? Oke sahabat, kita coba lagi ya, mudah-mudahan bisa berinteraksi semua di makam patilasan Bunda Ratu Nawang Wulan. Masya Allah. Bentar kita. Lebat masuk, salah masuk nih. Assalamualaikum ittiba'il huda. Assalamualaikum ittiba'il huda. Dengan siapa saya berhadapan? Sampurasun. Oke, kita tunggu ya. Assalamualaikum. Rampes. Dengan siapa saya berhadapan? Bisa tenang, duduk aja duduk. Dengan siapa saya berhadapan? Boleh tahu? Anda pasti punya nama dan julukan. Dengan siapa saya berhadapan? Coba? Lodra. Anda yang tinggal di sini? Anda yang tinggal di sini? Bukan, yang dari mana itu? Anda tinggal di mana ya? Kalau boleh saya tahu Anda dari mana? Tadi siapa namanya? Aki Lodra. Masya Allah. Apa Anda tahu tentang lokasi di sini? Sejarah patilasan Bunda Ratu Nawang Wulan.
bisa berkomunikasi, memberikan informasi. Aki Lodra, ya Masya Allah. Apa benar di sini petilasan Bunda Ratu Nawang Wulan? Iya, betul. Coba ditenangkan dulu, atur energinya. Susah sih. Ya. Coba sih. Oke, Aki Lodra tinggalnya di mana? Ya, terus atur energinya, atur energinya. Sudah bisa berkomunikasi, Aki Lodra? Oke. Rampes. Aki yang tinggal di sini bukan dari mana Aki? Sancang, Masya Allah. Sancang. Sancang itu di Masya Allah. Berarti masih ada kaitannya dengan Bunda Ratu Nawang Wulan, Ki. Masya Allah. Tapi benar di sini petilasannya Bunda Ratu. Jadi begini Ki, kita mau menguak sejarah Sumedang Ki, buat anak dan cucu kita, buat warga Sumedang juga Ki, biar tahu bahwa di sini terdapat makam patilasan, yang dimana makam tersebut atau makom tersebut itu tidak boleh disalahgunakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Aki tahu orang yang menyebarkan agama Islam di sini siapa namanya Ki? Tidak tahu. Masya Allah. Waktu itu Aki ngejaga di sini sama Ibu Nawang Wulan atau hanya emang tinggal di sini Ki? Susah diajak komunikasi. Oke Ki, sudah stabil Ki? Sudah stabil belum Ki? Aki Lodra. Lodra apa Lodaya Ki? Ada Lodra, ada Lodaya Ki tuh. Aki Lodaya atau Lodra? Lodaya. Oh Lodaya, Aki Lodaya, bukan Aki Lodra. Masya Allah. Waktu dulu Ibu Nawang Wulan itu di sini itu apa Ki? Apa sebuah, kalau sekarang itu kantor desa atau hanya singgah di sini beristirahat tuh? Beristirahat, Masya Allah. Zaman dulu masih beristirahat Ki. Saya kira Aki yang dari makam yang sebelah sana yang pakai saung Ki. Kira-kira Aki ada pesan nggak di sini buat masyarakat di sini Ki? Berarti
benar di sini petilasan Bunda Ratu Nawang Wulan ya. Masya Allah. Ya, cuman diperintah untuk menjaga Ibu Nawang Wulan. Masya Allah. Iya, dijaga ya Ki. Kilodaya untuk menjaga Ibu Nawang Wulan di sini. Tapi betul nggak Ki di sini keraton atau kerajaan Ki? Tapi berarti Aki tahu dong ada orang yang meminta-minta di sini Ki. Banyak. Minta apa tuh Ki? Kekayaan. Wah, Masya Allah, betul. Jabatan. Wah, betul. Oke. Nah, dan itu siapa yang mengabulkan Ki? Bangsa Aki atau ada yang lain? Oh, bangsa di luar Aki ya. Masya Allah. Tapi Aki tahu cerita ini di sini ada. Nah, itu ada makam Eyang Samahi Ki. Nah, itu siapa Ki? Emang dari dulu itu suka bareng bersama Ibu Nawang Wulan Ki? Kenapa Ki? Ada seseorang yang melarang Aki untuk bicara? Iya. Melarang saya. Ada yang melarang Anda? Oh, beliau Ibu Nawang Wulan ya. Oke. Iya. Baiklah kalau begitu Ki. Terima kasih Ki. Oke. Oke, sahabat KJP, kita tadi sudah menguak. Berarti benar di sini tempat petilasan Ibu Nawang Wulan. Jadi kita tadi sudah berbincang bersama Kilodaya dari Sancang. Masya Allah. Jadi buat masyarakat Sumedang, jadi di sini tempat tempat petilasannya ya. Di sini jadi siapa saja boleh untuk berziarah di sini dan tidak boleh meminta, hanya untuk mendoakan. Ikuti terus kisah Jagat Pasunda. Oke, sahabat KJP, kita tadi udah ada 2 mediumisasi yang ada yang masuk, tapi memang dari pengakuan mereka di sini adalah tempat petilasan Bunda Ratu Nawang Wulan. Jadi buat masyarakat Sumedang, bila ingin berziarah ke makam Bunda Ratu Nawang Wulan, lokasinya berarti di Bantar Mara, Cisarua ya. Oke, cukup sekian mungkin info yang kita kuak. Karena apa? Karena beliau tidak mau dikuak identitas. Yang jelas di sini adalah tempat petilasan Bunda Ratu Nawang Wulan adalah istri dari Prabu Aji Putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kisah Jagat Pasunda.